sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu kesempatan dan kesehatan kepada kita di hari yang baik ini, tepatnya di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita semuanya akan memperoleh syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, kemudian Bapak Ketua BKM Masjid Jami Amplas Kecamatan Medan Amplas beserta seluruh jajarannya yang berhadir pada siang hari yang sangat berbahagia ini. Izinkan kami selaku MC dalam safari Ramadan kali ini yang ketiga kalinya setelah dilaksanakan yang pertama kali di Masjid Silaturrahim Jalan Garu 3, kemudian yang kedua di Masjid Al-Hilal Brigip Simpang Marendal Medan, Kelurahan Hajosari 2, dan yang ketiga saat ini berada di Masjid Jami Amplas Kecamatan Medan Amplas. Baik Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang berhadir pada siang hari yang sangat berbahagia ini, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum kita tadi melaksanakan sholat zuhur, bahwa saat ini kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas melakukan safari Ramadan, yaitu safari zuhur dari masjid ke masjid. Dalam hal ini tentu sama-sama kita ketahui bahwa kita saat ini sudah berada di penghujung Ramadan, 10 akhir Ramadan. Tentu kita harus terfokus untuk memperbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Maka dalam safari Ramadan ini ada beberapa hal kegiatan kita yang akan kita ikuti. Yang pertama sekali adalah sambutan dari Ketua BKM Masjid Jami, dalam hal ini diwakili oleh Bapak orang tua kita Al-Ustaz Haji Sofyan Balar. Kepada Al-Ustaz kami silakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah di masjid ini, kita dapat bertatap muka bersama-sama di masjid ini dalam rangka safari Ramadan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saja kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami hormati, terutama Bapak Kakua Kecamatan Medan Amplas, Bapak Lurah atau beserta rombongan. Pertama-tama mengatasnamakan Badan Kemakmuran Masjid Jami Kelurahan Amplas, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kakua Kecamatan Medan Amplas beserta rombongan yang telah hadir pada siang hari ini ke Masjid Jami ini dalam rangka melaksanakan safari Ramadan. Pada hari ini tepatnya 20 Ramadan,
Mudah-mudahan saja pertemuan yang kita laksanakan di Masjid Jami ini akan mendapat berkah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi atas nama BKM kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya nanti kami berharap kepada Bapak Kakua nanti memberikan wejangan-wejangan kepada kami, khususnya kepada BKM dan seluruh jamaah yang ada di tempat ini. Mungkin nanti bermanfaat bagi kami dalam rangka meningkatkan amal ibadah dan kemakmuran Masjid Jami di tempat ini untuk masa-masa yang akan datang. Demikian saja harapan kami, mudah-mudahan saja pertemuan kita pada siang hari ini kiranya mendapat ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua BKM Masjid Jami yang telah memberikan sambutannya di hadapan kita semua. Selanjutnya kita mintakan sambutan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, dalam hal ini kepada Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Lukman Hakim Hasibuan SIK, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahral mubarak tuftaru fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berhadir di majelis yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan safari zuhur Ramadan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berakai salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memperbanyak salawat serta salam kepada beliau seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syafaat beliau kita harapkan di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua BKM beserta seluruh jajaran pengurus BKM Jami Amplas yang berhadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan penghulu dan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, dan yang kami banggakan dan muliakan jemaah Masjid Jami yang berhadir pada hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas pertama sekali tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus BKM Masjid Jami Medan Amplas yang telah berkenan memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk berhadir bersama-sama di sini dalam pelaksanaan safari zuhur Ramadan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian berikutnya yang kedua, kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas hadir di sini bersama-sama Bapak Ibu sekalian adalah tidak lain tidak bukan merajut silaturahim di antara kita, antara pemerintah dengan masyarakat. Dan tentunya silaturahim ini bukan hanya sekedar silaturahim yang kita lakukan pada saat di bulan momentum Ramadan saja, tapi kita harapkan ini terus berkelanjutan dalam kehidupan kita seterusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas itu bukan hanya sekedar kantor untuk melaksanakan pencatatan perkawinan atau lebih kenal dengan istilah kantor asmara, ya kan Pak? Tahunya masalah pernikahan aja. Kami di Kantor Urusan Agama Medan Amplas ini, kerjaan kami ini Pak, kalau saya perhatikan, saya renung-renung sendiri di ruangan ini, mulai dari hidup sampai mati kami urus. Kalau hidup, ada bayi lahir, biasanya kalau ibu bapak kekurangan ustaz, panggil aja penyuluh kami kasih nama, selesai itu. Kalau meninggal kira-kira sulit, misalnya bila main, saya kira penyuluh kami ini bisa. Tapi kalau bisa jawab, gak usah dipanggil lah, hilang job bila main di kelurahan. Jadi kami siap tempur juga Pak, bisa juga kami melaksanakan itu. Tapi ya paling garda terbelakang lah, jangan di depan, ya kan. Banyak kegiatan yang dilakukan di Gua ini Pak, banyak sekali. Dalam kaitannya dengan kegiatan yang berada kita di bulan Ramadan ini, kami telah memprogramkan dan sudah kami canangkan di awal Ramadan kemarin program tahsinul Quran. Ini sudah kami lakukan, sudah pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Dan ini bukan di Ramadan saja, tapi terus berkelanjutan sampai terus berikutnya. Mungkin insya Allah kalaupun saya nggak di sini lagi, tugas tempat lain berkelanjutan lah ini. Karena ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Untuk majelis taklim sekecamatan Medan Amplas yang berminat untuk memperbaiki bacaannya, fasahahnya, makharijul hurufnya, ini penyuluh-penyuluh kami bergerak semuanya. Kami akan memperbaiki bacaan dengan fasih sesuai dengan makharijul hurufnya, lafaz. Karena bahasa Arab ini Bapak Ibu sekalian, ini bahasa yang benar-benar banyak sekali nilai-nilai keilmuan di dalamnya. Salah sedikit aja kita baca barisnya sudah salah artinya. Salah saja pengucapan lafaznya sudah salah artinya. Maka wajar kalau dalam surah Yusuf ayat 2 itu Allah bilang inna anzalnal qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau silap saya seperti itu bunyinya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya la'allakum ta'qilun, supaya kita semua ini berpikir. Karena memang bahasa Arab ini nggak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab salah sedikit artinya barisnya atau maksud hurufnya udah salah, artinya lari jauh dia. Nah, maka kalau jadi imam itu pandai-pandailah memilih Pak yang pas bacaannya. Kayak kemarin saya ngisi di sini, saya lihat imamnya Hafiz, itu dia, imamnya Hafiz luar biasa ini. Jadi itu yang pas itu. Dan di belakangnya Bilalnya pun saya tengok fasih juga bacaannya. Nah, itu yang pas itu. Kenapa? Kalau di belakangnya nanti minim ilmunya, batal imamnya Pak. Ditarik yang belakang bingung dia, kan begitu kan? Nah, jadi perlu orang yang berilmu di belakang dia itu. Alhamdulillah semalam saya lihat luar biasa manajemen BKN Masjid Jami Medan Amplas ini. Tentunya kita berharap ini berkelanjutan terus. Kemudian kemarin ada satu majelis taklim juga bersama kami melaksanakan sholat tasbih. Sudah kami lakukan kemarin di bulan Ramadan ini. Kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami ini sering menginformasikan kegiatan-kegiatan kami di sarana podcast keagamaan di Medan Amplas, yaitu yang hari ini pun kita liput
Cuma mungkin ada ini ya, baterainya pula ya. Tapi insya Allah masih bisa diusahakan. Jadi ini podcast Pak, ini kita tayangkan di YouTube. Setiap kegiatan Medan Amplas muncul di YouTube. Itu nama YouTube-nya Ikma Channel. Ikma itu bukan Ikatan Keluarga Mendiring Amplas, bukan. Informasi Keagamaan Medan Amplas. Jadi ada podcastnya. Semua kegiatan kami di situ kami munculkan di YouTube. Kemudian ada podcast bersifat biologis, kami juga tayangkan di situ. Ada Bilal Main, kami podcast. Kemudian Guru Maghrib Mengaji dengan keluh kesahnya, kami podcast. Mudah-mudahan bisa didengar bagi Medan, kan begitu. Bilal Main juga. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian kegiatan kami lakukan yang kami tayangkan di podcast Hikmah Channel ini. Tentunya ini bukan sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian, tapi juga kalau bisa kita berharap ya supaya di komen, like, and subscribe, ya kan, dan aktifkan notifikasinya. Megang-megang handphone ini subscribernya masih 100 berapa? 110 berapa? Nah, tapi begitu hari ini mungkin naik dia sub begitu ya kan, jadi 1000 kan begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi inilah yang bisa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Tentunya BKM Jami Amplas ini saya lihat tidak ada lihat masalah Pak ya, lancar semuanya, bagus, relasi hubungannya tidak ada yang bermasalahkan. Saya senang sekali di Medan Amplas ini rukun-rukun BKM. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan dan tetap terus bisa memberikan pelayanan kepada umat di tempat dan lingkungannya masing-masing. Ini saja barangkali. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Selanjutnya sebelum acara kita lanjutkan, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh BKM. Mohon izin Bapak dan Ibu, apabila ada mobil Datsun plat 1594 FH, mohon digeser ke depan Bapak atau Ibu yang mempunyai mobil Datsun plat 1594 FH, mohon digeser, dan mobil Avanza Silver plat 1627 IJ. Karena tukang tenda mau masang tenda Bapak atau Ibu, mohon maaf. Baik Bapak dan Ibu, seluruh jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan acara kita. Acara selanjutnya yaitu pemberian bingkisan. Ada oleh-oleh yang dibawa dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, tak seberapa nilainya, jumlahnya, tapi ini merupakan suatu kebesaran kami untuk bersilaturahmi ke jamaah Masjid Jami kepada Bapak Kua, dan diterima oleh pengurus BKM. Silakan Ustaz untuk dampingi. Ada satu lagi dari pengurus BKM supaya agak ramai kelihatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas dan kepada Bapak Ketua BKM Masjid Jami yang sudah menerima bingkisan atau oleh-oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Selanjutnya mari sama kita dengarkan tausiah atau ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al Ustaz Haji Harun Ar-Rasyid LC.MA. Kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertama, bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini, tepatnya pada Ramadan ke-20, kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertatap muka, bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga kita tetap istiqomah di dalam sunnah Nabi sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati BKM Masjid Jami' beserta seluruh jajarannya, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama dan rekan-rekan yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati adalah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf kami kalau sedikit mengganggu waktu qailulah Bapak Ibu. Apa itu qailulah? Qailulah itu adalah waktu istirahat sejenak, waktu tidur sebentar. Yang mana qailulah ini adalah sunnah Nabi kita. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, qilu fa inna syaitana la yaqin. Istirahatlah kamu sejenak. Waktunya kapan? Waktunya qabla zuhur atau ba'da zuhur. Yang paling bagus itu ba'da zuhur. Sekarang ni lah. Qailulahlah kamu, kata Nabi, sesungguhnya syaitan tu tak pernah qailulah. Tak pernah dia istirahat, Pak. Apain dia? Menggoda manusia terus, ngajak manusia, ya. Tapi di bulan Ramadan ini alhamdulillah dia ditambat, diikat. Kalaupun ada kita lihat di luaran sana, ada orang-orang yang menggantikan pekerjaan syaitan, itu syaitan tidak tanggung jawab lagi. Kata syaitan, udah kudidik dia sebelum Ramadan, Ramadan ni aku istirahat, penggantiku orang tulah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi waktu qailulah itu tidur sejenak itu tak lama-lama, antara 10 sampai 30 menit. Itu namanya qailulah. Ya, sunnah itu hukumnya. Untuk apa? Supaya badan kita yang capek dari pagi bekerja sampai siang ini akan refresh dia, kembali mendapatkan tenaga lagi balik. Kemudian nanti malam sudah malam ke-21 Ramadan. Ada perintah Nabi untuk menghidupkan malam Ramadan 21 sampai akhir, karena dijanjikan di sana ada namanya Lailatul Qadar. Jadi dengan tidurnya kita sebentar, istirahat sebentar di waktu siang itu, maka akan memudahkan bagi kita untuk bangun di akhir malam nanti. Rupanya rahasia Nabi di situ, dia supaya bisa bangun di akhir malam. Qailulah sebentar. Tapi pula kalau tidur qabla zuhur, sebelum zuhur dia ada tidur, bangunnya nanti sebelum berbuka. Nak mau berbuka nanti bangun dia di situ, itu bukan qailulah lagi namanya. Kalau orang kampung kami bilang lomak modong namanya itu. Iya Pak ya.
tidurnya tak lagi qailula. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kajian ringan saja, ya, yaitu amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan di mana dan kapan saja, namun pahalanya sangat besar. Di antaranya kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kata Nabi SAW. Dua kalimat yang ringan diucapkan, tak berat, ringan, tetapi pahalanya besar dan disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, dimanapun bisa kita ucapkan, sambil duduk seperti ini, sambil di atas kendaraan bisa, ya, sambil masak ibu-ibu pun bisa, ya, sambil menyuapkan anak bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tambah banyak lagi. Yang jelas isinya adalah zikir-zikir. Ya, daripada merepet tak dapat pahala. Tapi kalau zikir seperti ini akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat-kalimat yang mudah seperti ini mari kita biasakan untuk kita ucapkan. Ya. Kalau yang berat-berat agak susah kita. Ada di dalam sejarah saya baca seorang ulama yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika dia mengerjakan ibadah haji di Makkah, pulangnya di perjalanan dia bertemu dengan seorang perempuan tua. Kemudian dia turun dari kendaraannya dan menyapa ibunya, "Assalamualaikum." Kata Abdullah bin Mubarak. Maka ibu ini menjawab, "Salamun qawlan min Rabbir Rahim." Kemudian ditanya lagi, "Dari mana ibu?" "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Jawab ibu, itu Al-Quran semua, Pak. Ditanya lagi, "Kenapa ibu berada di sini?" Jawabnya, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Dapat kesimpulan Abdullah bin Al-Mubarak bahwa ibu ini tidak akan berkata-kata kecuali Al-Quran semua yang dikeluarkannya. Subhanallah. Tak sanggup kita Bapak Ibu, kita tak hafal Quran, ya. Dapat subhanallah jadilah ditanya lagi kita nanti, "Bu, mau kemana dek?" Subhanallah, ya. Dari mana? Alhamdulillah, ya. Insya Allah mengamuk lagi kalau itu. Sejak kapan kau kesurupan ini katanya, ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat ini akan sangat bermanfaat dibandingkan kalau kita hanya mengatakan kata-kata yang tak bermanfaat, merepet, tak menentu kita. Urusan ini biasanya ibu-ibu yang jago nih dibanding bapak-bapak. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita guru kami. Kata beliau, suatu saat ada jamaah datang kepadanya dan meminta amalan. Apa amalannya? Untuk apa? Kata gurunya. "Begini Tuan Guru, saya punya istri, cantik istri saya itu. Alhamdulillah. Ya Pak, dapat istri cantik, alhamdulillah. Tak dapat yang cantik, na'udzubillah."
Ya, apapun yang dapat kita syukuri, alhamdulillah. Jadi bininya kebiasaannya tukang merepet. Ditanya sama gurunya, Tuan Guru, tolonglah kasih kami, tolonglah kasih saya amalan supaya berkurang sedikit merepetnya. Jangankan waktu dia terjaga, waktu tidur pun dia merepet, mengigaunya pun merepet, Pak. Nah, tolong kasih amalan, gampang katanya. Kau bacakan di minumannya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Hafal Pak ya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu? Bukan hanya minuman, makanannya pun dibacakannya tabbat yada. Alhamdulillah, sebulan kemudian kabul doanya. Tak merepet sepatah kata pun lagi bininya. Jangankan merepet, bercakap pun tidak lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan karena tabbat yadanya dia mati, tidak. Tapi dah sampai ajalnya. Siapa yang repot? Laki tadi. Iya, datang lagi sama Tuan Guru. Tuan, berhenti memang merepet, tapi berhenti untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak masih kecil, siapa yang mengurus rumah? Pastilah seorang suami itu akan mencari pengganti. Tolonglah Tuan Guru, kasih amanan lagi supaya aku dapat pengganti. Dah amalkan surah Ar-Rahman, kata guru tadi. Amalkan surah Ar-Rahman, panjang kali Tuan, mana terhafalku. Boleh satu kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban saja dari awal sampai satu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu pun 2 minggu dia menghafalnya, Pak, baru terhafal. Alhamdulillah, singkat cerita, dapatlah dia pengganti. Memang jauh pula berbeda dari yang lalu. Kalau yang lalu tukang merepet, ini diam saja. Kok tak diajak bercakap, tak bercakap dia. Ya. Sampai-sampai baju satu lemari itu dah habis kotor semua, Pak, baru dicuci. Piring gitu juga, dah habis piring, di rak piring itu baru dicucinya. Ya. Jauh berbeda. Diam saja di kamar saja. Apa kerjanya di kamar? Mengganti status, berubah status. Itu aja kerjaan dia. Ya. Baru 1 menit status tukar lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi daripada kita seperti itu, ya, maka amalan yang dikasihkan oleh Rasulullah tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini sangat luar biasa manfaatnya. Ya. Dan bisa amalan-amalan zikir ini digandakan lagi, menggandakan zikir. Pernah diajarkan Nabi kepada salah seorang istrinya bernama Juwairiyah binti Harith. Ya. Pada satu saat subuh Nabi keluar dari rumah Juwairiyah. Juwairiyah sedang berzikir. Pulang waktu duha, ditengoknya Juwairiyah ini masih di tempat yang sama. Berapa jam dia duduk di situ berzikir. Kata Nabi, Juwairiyah, mau kau kuajarkan 4 kalimat. Yang mana kalimat itu apabila kau amalkan di akhir zikirmu, tak perlu kau membanyak-banyak berzikir sampai 4-5 jam, tapi pahalanya tak terbatas. Apa itu ya Rasulullah? Ya. Maka diajarkan oleh Rasulullah setiap selesai berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka ditutup dengan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu kalimat menggandakan zikir. Apa artinya? Adada khalqi, sebanyak makhluk ciptaanmu ya Allah, segitulah zikir tadi akan dilipat gandakan Allah. Wa ridha nafsi, sebesar ridhamu. Kemudian wazinata arsy, dan seberat arasmu, berapa besar seberat arasnya Allah. Kemudian wabidada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimat Allah. Dan beberapa saja kita ucapkan, kita barengi dengan 4 kalimat itu akan berlipat ganda zikir kita. Ini hanya pada zikir.
Jangan pula nanti malam sholat tarawih dia 1 rakaat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dibacanya adada khalqi wa ridha nafsi. Ditanya orang, kok 1 rakaat Pak? Udah digandakan dengan adada khalqi. Tak bisa. Ya itu cukup pada zikir. Bersedekah gitu pula, kasih 1000 ya Pak, 1000 ya. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Tak bisa. Ya, hanya pada zikir saja. Itu satu. 2 kalimat ringan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cukup 2 saja. Yang kedua adalah idkhalus surur ala muslim, membahagiakan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah idkhalus surur ala muslim, ya, membahagiakan hati orang lain. Dengan cara apa? Banyak. Senyum saja Pak, muka kita tak ketat, muka kita berseri ketika disapa Pak, senyum kita sedikit, ya, sudah pahala yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Ya, senyum kepada orang lain sudah sedekah. Tapi jangan pulak balik Bapak nanti sebelum masuk ke rumah depan gang senyum aja Bapak di depan. Nanti dibilang mana kena penyakit apa Bapak nih? Jangan, ya. Disapa senyum. Sikit aja nya, diangkat sedikit mulut ke atas sekedar, ya. Sudah bernilai pahala yang sangat besar. Apa lagi? Banyak. Memberi hadiah. Tadi kami bawa hadiah untuk BKM Jami. Ya. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat. Tahadu tahabbu kata Nabi. Saling memberi hadiahlah kamu akan menimbulkan rasa cinta. Mudah-mudahan BKM Masjid Jami ini semakin cinta kepada kami, kepada kaum Amin dan Amplas ini, ya. Sehingga nanti ada peluang khutbah Jumat dimasukkan ya kami saja. Ya. Ece-ece aja tuh Pak, tapi kalau betul pun boleh, ya kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia, ya. Ini apalagi dekat mau raya. Kasih THR. Pada anak-anak senangnya orang tua luar biasa, ya. Padahal dikasih 2000-nya, tapi senangnya mereka. Menyenangkan hati orang lain akan menyenangkan Allah, sehingga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Namun sebelum saya tutup, ada kuis yang ingin saya sampaikan. Kuis berhadiah, ya. Hadiah tak seberapa, tapi dalam rangka idkhalus surur tadi, ya, menyenangkan hati sesama kita. Baik, siap Bu Betty? Udah ada hadiahnya? Ya, siap. Baik. Pertanyaan pertama ini adalah untuk bapak-bapak. Pertanyaan pertama yaitu apa arti qailulah tadi Pak? Iya, tidur sebentar. Oke, jawabannya betul. Itu ada hadiahnya Pak. Terima kasih Pak, ya. Sini Bu. Iya. Sini Bu. Baik, jadilah untuk buka nanti Pak, ya. Kemudian berikutnya untuk ibu-ibu nih, ada berapa bawa lagi ibu-ibu? Ibu-ibu, pertanyaannya adalah sebutkan, ada 3 lagi. Alhamdulillah banyak lagi rupanya, ya. Untuk ibu sebutkan salah satu amalan yang mudah tadi tetapi pahalanya besar. Yang bisa jawab angkat tangan Bu. Itu tuh samping Bu Betty. Iya, apa Bu? Berzikir. Iya, boleh. Iya, silakan. Betul. Kemudian satu lagi untuk bapak-bapak pula. Dua lagi. Nanti satu untuk bapak-bapak, satu untuk ibu-ibu. Iya. Untuk bapak-bapak, di mana alamat KUA Medan Amplas? Iya Pak.
Jalan Garuda 6, alhamdulillah. Iya. Jalan Garuda 6. Jawabannya betul. Untuk ibu-ibu, iya, jangan pula orang amplas tak tahu di mana kantor gua ya kan. Nanti nak nikah apa ya, wah, ya, nak mengurus apa perpanjangan surat masjid tak tahu tidak. Kalau tak tahu apa alamat KUA Medan Amplas. Terakhir untuk ibu-ibu, pertanyaannya, siapa yang sudah pernah berurusan dengan kantor KUA Medan Amplas? Itu dia. Pertanyaannya, baik mana ibu itu? Coba berdiri dulu bu. Berdiri bu, berdiri. Sapu nama. Iya. Mengurus apa ibu di kantor KUA? Iya bu. Maghrib mengaji. Baik. Kita coba terus sini. Sini. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan ibu dengan pelayanan kantor KUA Medan Amplas? Baik. Alhamdulillah baik, memuaskan. Alhamdulillah, kasih 2 kali lipat bu. Tapi kalau jawabannya tadi tak memuaskan kata dia pak, tak jadi kami kasih. Bercanda aja bu ya, bercanda. Ya, alhamdulillah kantor KUA Medan Amplas ternyata menyenangkan ya. Sudah dibuktikan oleh ibu tadi, bukan direkayasa pak ya, tak ada rekayasa. Saya pun tak kenal dengan ibu itu. Baik, mungkin di sini sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan sedikit kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa'fu walidayna ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.